Malam di area camp pos 3 Kihiur Gunung Cikuray ditemani bisikan angin malam beratap kain polyester, beralaskan bumi. Di dalam sleeping bag kami tertidur nyenyak, terlepas dari jaringan listrik tapi terhubung dengan alam. Biarkan malam menghapus lelah dan hari ini membawa semangat baru dan bangun dengan energi positif. Ayo tuh. Ayo tuh. Baunya sangat pahit. Pakai es dong. Nah, ini tadi makan. Morning. Selamat pagi di ketinggian 2000 mdpl. Asik. Emangnya 2000? 2000. 2000 di Naruh. ada 800 di. Udah Katanya dong. Wah, ngaco ini. Ayo dong. Kesuan cepat. Ayo. Ayo semangat Arkan, cepat Arkan. Udah ombeh belum? Udah ombeh. Bumerangi. Yalah. Masih aman lah, aman. Lain juga asupan energinya belum masuk. Udah dikakiin semua. Udah mau habis lagi sekarang. Nggak jalan-jalan. Alhamdulillah. Janji jam 2 mulai. Apa subuh? Bukan jam 2 itu wacana. Jam 2 wacana. Tinggalin abi kasih batu terus kalau luhur cari. Bu, ibu. Iya nanti nungguin itu bapak-bapak. Kalau kemarin Masih bersaut-saut ya? beraneka macam intonasi ya. Udah siap, kita udah siap. Kan tadi ayah. Tadi servernya pilih ke Tel Aviv. Oke, jam 5.50. Ayo teman-teman, sebelum kita summit, berdoa untuk keselamatan kita sampai summit dan kembali lagi ke camp. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semangat. Semangat. Cemongot. Doa kata sama Sari, doa tidak. Reject. Let's go summit. Keren. Saya lupa. Mau menyebut teman-temanku Capek. Baru mulai. Ada kali ternyata. Ayo Pak. Lanjut. Dingin. Pelan-pelan aja bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, serta berlimpah rezeki. Amin. Dan tentunya sembari menikmati secangkir kopi. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton tayangan sebelumnya tentang perjalanan kami ke Gunung Cikuray via Tapak Gerot. Dan episode kedua kali ini adalah perjalanan dari area camp pos 3 menuju ke atap tertinggi di Garut. Lose my ground. Your touch binds me. I'm spellbound, craving deep. I need your hold. Say the name, it never gets old. Tanjakannya kelihatan nggak? Kelihatan dong. Enggak. Lalu mau jalan mana? Kita lah di pos. Bener apa ini? Hah?
Kikuk. Wah, pada buka jaket. Feel the rush. In your arms you set me free. Every breath takes over me. Keep it burning, fuel the fire. With you here you lift me higher. Stay forever, never let me go. I need this rush, just let it flow. Keep me high, don't let me down. Hold me close, carry me around. Keep me high, I need you now. Lost in your love, I can't get off. Addicted to your touch, na I can't get enough. Take me deeper, lock me tight. Every move owns me tonight. Keep me high, never let me fade. Every heartbeat calls your name. Keep me Pos 4. Pak Ade dedek kakak. Mana udah duluan. Jalan sama bapak sama 48 menit. Bener sih sama. 2282. Kakak Ade kemana? Udah ini. Jadi swiper ya Rawa. Asik. Nemenin Om Teddy. Yang baru. Apa? Swiper. Swiper jangan mencuri. Oh, swiper. Swipe. Ayo langsung lanjut. Hah? Nggak ada welcome drink. Nggak ada. Alhamdulillah dalam rentang waktu 45 hingga 50 menit kami tiba di pos 4 dengan perlengkapan daypack yang kami bawa yang isinya makanan ringan, minuman, jaket, jas hujan, emergency blanket, headlamp, dan P3K. Jalur pendakian dari pos 3 ke pos 4 memiliki karakteristik yang rapi, lebar, dan tanah padat. Medan didominasi oleh tangga tanah yang nyaman jika musim kering, dan semalam sempat turun hujan sehingga kondisi jalur agak sedikit licin, menanjak, dan diselimuti vegetasi rimba yang padat. Jaraknya sekitar 0,86 km dari pos 3 menuju ke pos 4. Tangga tanah yang tertata rapi, memanjakan kaki, dan aman dari gangguan babi hutan. Tanjakan terus-menerus tanpa bonus turunan yang signifikan merupakan khas jalur Cikuray. Dan di pos 4 yaitu pos Puspa merupakan area shelter, namun tidak direkomendasikan untuk mendirikan tenda. Karakter ritme fisik tim kami sudah jelas berbeda, tidak saja dari segi usia, tetapi juga dari rutinitas dan aktivitas. Ada yang menjaga stamina tubuhnya dengan olahraga rutin seperti berjalan kaki atau olahraga lainnya. Ada juga hanya mengandalkan jalan kaki naik tangga saat kerja. Juga ada pula yang mondar-mandir di sekitar rumah, yang membuat tim akhirnya menjadi berjarak. Fisik yang sedang prima yakni Kang Ade dan Om Maul, yang mana mereka berdua sudah berjalan duluan.
Tim tengah adalah saya, Om Kidong Patirto, Kenzi, dan Naru. Sedangkan di belakang adalah Bu Siti, Jordan, dan Om Teddy. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, Om Arif yang bersangkutan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Beliau jaga gawang alias menjaga aset-aset kami. Terima kasih Om Arif. Dari pos 3 jam berapa, Pak? Setengah 3. Nyampe jam 5. Berarti temennya cepet banget tuh. Setengah 3 nyampe jam 5, 2 jam setengah. Karakter ritme fisik pendaki yang ideal adalah stabil, konsisten, dan efisien. Ritme ini ditandai dengan langkah pendek dan teratur, napas yang teratur atau irama napas, serta penggunaan trekking pole untuk menjaga keseimbangan dan mengurangi beban otot. Mantap. Wah, jatuh. Berjalan dengan langkah-langkah pendek secara konsisten membantu menghemat energi dan mencegah kaki cepat terasa berat atau kram. Napas yang sinkron dengan langkah kaki, misalnya 2 langkah 1 napas, penting untuk mengelola pasukan oksigen ke sel tubuh, terutama saat mendaki dengan ritme pendakian yang baik. Nah, hal inilah yang saya sedang coba latih, berjalan dengan langkah pendek dan mengatur napas. Namun sepertinya saya perlu sering latihan, atau dengan kata lain sepertinya perlu sering ke gunung untuk melatih langkah-langkah pendek yang konsisten dan mengatur nafas yang sinkron. Pos 5. Gaskan. Pos 5. Asoy. Soy as. Pos 5. Keberem. Jadi Ke pos 6, 600 meter. Bang, 6-7. Pos 5 Kiberem. Kok kenapa jadi 3.000? 1 jam Meter tuh panjangnya 28 menit. Pinong. Hah. Pos 5. Yang udah di atas ngerek kalau. Bang, masalah. Sandus bayangan ngerek kan? Nah, puncak bayangan mah kan di setelah Sek. puncak utama. Soy. Wah, hati-hati. Baru-baru. Bang. Yang dari Batu Kuda mah nggak ada puncak bayangan. Ah, ini sok fotoan ini. Teras. Dari pos 4 menuju pos 5 Gunung Cikuray didominasi tanjakan terus-menerus tanpa bonus dengan jalur yang rapi berupa tangga tanah namun mulai menyempit dan vegetasi ilalang. Jalur ini cukup terkelola, aman, dan menyajikan tanjakan yang nyaman dan mulai memasuki area hutan yang lebih rapat. Juga di beberapa bagian mulai sempit juga dipenuhi ilalang. Terdapat tali webbing di titik tertentu sebagai bantuan teknis untuk mendaki. Pastikan fisik yang prima karena setelah pos 3 hingga pos 4 jalur tapak keros terus menanjak. Tetap gaskeun. Pendakian di atas pos 3
termasuk juga di pos 4 atau pos 5, tidak disarankan untuk mendirikan tenda karena rawan gangguan babi hutan. Karakteristik ritme fisik pendaki yang baik diantaranya yaitu kecepatan yang stabil atau pacing. Pacing adalah pengaturan kecepatan yang merupakan strategi yang digunakan untuk berolahraga yang membantu kita mempertahankan aktivitas teratur tanpa berlebihan. Bukan kecepatan tinggi, tetapi kecepatan stabil yang dipertahankan dalam waktu yang lama yang membuat perjalanan lebih efisien. Biarkan pohon yang tumbang, tapi kita tetap semangat. Sayang. Saya sedang belajar mengenai pacing saat mendaki gunung, dan teorinya adalah pacing ini merupakan teknik paling efektif yang menyelaraskan nafas dengan ritme langkah. Saat jalur mendaki santai, gunakan pola napas 3 langkah, tarik, buang, dan ubah menjadi 1 atau 2 langkah saat jalur curam atau terjal. Saat di jalur, kami bertemu dengan pendaki yang sepertinya sedang masuk angin, dan Om Kidong memberikan obat herbal yang dibawanya. Jangan gunakan satu tempo untuk semua medan. Saat jalur landai, percepat langkah. Saat jalur terjal atau berbatu, turunkan tempo. Fokus pada kestabilan dan istirahat yang lebih sering. Jika napas terlalu berat atau terengah-engah seperti yang saya rasakan, segera turunkan pace atau berhenti 10 hingga 15 detik untuk mengambil napas sebelum lanjut lagi. Dan realitanya, saya istirahat terkadang melebihi dari batas waktu yang ditentukan, yaitu sekitar 5 hingga 10 menit. Jika teori tadi bilang ini merupakan lebih baik daripada berjalan cepat lalu berhenti lama, dan ini yang terjadi pada saya. Kemudian juga beberapa hal yang suka saya lakukan adalah menghitung langkah. Terkadang saya suka menghitung berapa pasang langkah kita untuk menempuh 100 meter. Ini membantu mengukur jarak yang telah ditempuh, terutama saat kabut atau jalur tidak terlihat jelas. Dan evaluasi diri nih, jika kita mulai merasa pusing, mual atau napas tidak teratur, itu tanda berarti pace terlalu cepat, sehingga turunkan kecepatan segera. Berdasarkan literasi yang saya baca, dengan mengenali pacing pribadi, kita bisa menghindari kelelahan dini dan menjaga keselamatan selama pendakian.
Alhamdulillah. Kaya dong. Patir tuh. 2687. Hah. 818. Oke. Kami tiba di pos 6 dengan durasi waktu 2 jam 20 menit dan kami istirahat agak lama di pos 6 Jamuju ini dengan mengkonsumsi makanan ringan yang kami bekal untuk menambah dan mempertahankan stamina. Meskipun tadi subuh kami sudah sarapan dengan memasak makanan yang cepat saji dan telur orek. Kang Ade dan Om Maul sudah jalan duluan dan kami sembari menunggu sweeper, yakni Om Teddy, Bu Siti, dan Jordan. Bayangan. Ya kira-kira begitulah, bayangan dulu, bayangan kedua baru luar biasa. Ayolah Kak, baga. Pos 6 Jamuju adalah salah satu pos pemberhentian terakhir sebelum menuju puncak Gunung Cikuray yang dikenal memiliki vegetasi hutan rimba, tempat istirahat yang cukup ramai dan cuaca yang sering berkabut serta berangin kencang. Jalur ini merupakan jalur resmi yang dikelola secara profesional dan disukai pendaki karena medannya yang terstruktur. Setelah melewati pos 5, jalur menuju pos 6 tetap menanjak konsisten tanpa bonus alias nggak ada turunan. Jalur ini berupa hutan rimba atau pepohonan rimbun. Sering disebut Jamuju merujuk pada jenis pepohonan di area tersebut. Pos 6 ini merupakan pos sebelum puncak yang merupakan pos terakhir. Jarak dari pos 6 ke puncak kurang lebih sekitar 150 meter dengan medan yang masih menanjak terjal. Dan di area pos 6 ini tidak disarankan juga untuk berkemah atau mendirikan tenda. Jalur Tapak Garut dikenal rapih dan memiliki tangga 1000. Landai. Semangat Pak. Ayo. Ayo Pak, semangat. Siap. Di atas kita lagi udah pas jalan. Oke. Trekking dari pos 6 menuju puncak Gunung Cikuray via Tapak Garut dengan jalur berupa tangga tanah yang lebar namun nyaman dan akar pohon yang padat. Vegetasinya memasuki hutan yang lebih lebat dan rimbun dibandingkan pos di bawahnya, kemudian membuka saat mendekati puncak. Dan tantangannya, medan tanah yang rapat dan menanjak tajam memerlukan ketahanan fisik ekstra.
Akhirnya. Ayo. Emang di dalam goblok. Berkabut cuy. Mudah-mudahan sebentar lagi bergeser kabutnya. Cikuray kembali dengan lautan awannya. Cikuray menunjukkan keindahannya. Semoga 2 menit lagi puncak cuy, puncak. Kabut yang turun di gunung menciptakan suasana yang magis, dingin dan penuh misteri. Seringkali membatasi jarak pandang, namun menonjolkan keindahan alam yang sunyi. Kabut. Sebentar lagi mudah-mudahan kabutnya terurai menjadi lautan awan. Semoga. Bismillah. Udara sejuk pagi hari, kabut putih tipis menyapa dedaunan, membawakan kedamaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Lagi apa ini? Ayo nanya. Hah? Jadi nggak enak. Kita tunggu dari jam 5 ini. Asik bener. Sekarang jam berapa ya? Wih. Jam 8.59. 2 jam. Langsung cuan. 2 jam 28. Aduh, puncak Cikuray. Alhamdulillah lautan awan. Ini penikmat cuanki ini. Luar biasa. Kompak benar. Ini mangkok keberapa? Yang ketahuan sih 1. Jangan. Cita-cita Pak Ade tercapai. Alhamdulillah. Sederhana ya, cuanki di ketinggian. Cuanki di Mihan. Tadi mie goreng 2 coba. Keren. Kalau tuh mie goreng 2. Mantap. Bagaimana Naru? Keren Naru. Capek.
Sorry. Yang pink bukan? Cuangki. Champion, my friend. Tas dulu dong. Cie. Tas dulu dong. Wih, keren, Jordan keren. Dah, makan dulu, Cuangki dulu. Om Teddy, Cuangki dulu, Om Teddy. Demam. Enggak kan? Tarik no orang. Kalau ini Rada anget. udah ada. Pakai ya. Udah bawa. Udah, nggak dikasih. Kalau tidak bobo dikit cerita bobo. Di puncak gunung yang tinggi, langit biru ku kagumi. Namun lereng itu terlihat buruk dipandang. Hancurnya keindahannya tak elok untuk dilihat. Gunung harusnya indah, kau hancurkan dengan sampah. Jaga kebersihan dengan hati. Kita mulai dari diri sendiri, agar gunung cantik dan indah untuk kita nikmati selamanya. Gimana, aman? Hah? Bawa turun sampah, ayo. Gunung sampah, gunung makin indah, ayo. Bersih tanpa sampah, Asik. Bener, gendong. tak elok untuk dilihat. Gunung harusnya indah, kau hancurkan dengan sampah. Bawa turun sampah, ayo. Gunung bukan tempat sampah, gunung makin indah, ayo. Bersih tanpa sampah, jaga kebersihan dengan hati. Kita mulai dari diri sendiri, agar gunung cantik dan indah untuk kita nikmati selamanya. Bawa turun sampah, ayo. Gunung bukan tempat sampah, ayo. Gunung makin indah, ayo. Bersih tanpa sampah, ayo. Bawa turun sampah, ayo.
Alhamdulillah kami semua bisa mencapai puncak atap tertinggi di Garut, yakni Puncak Cikuray via Tapak Gerot yang menawarkan pemandangan 360 derajat ke arah Garut, Tasikmalaya, serta Gunung Papandayan dan Gunung Ciremai. Meski cuaca berubah, terkadang berkabut, terbuka sebentar dan kembali tertutup lagi, tetapi hal ini tetap kami syukuri. Bisa dibilang cuaca cukup bersahabat menyambut kedatangan kami di Puncak Cikuray dengan penuh kehangatan dan kelembutan. Terima kasih kepada pemilik alam, bumi, dan semua isinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kami diberikan kenikmatan untuk menyaksikan keindahan alam yang indah ini, kami pun masih bisa menyantap sajian khusus di Puncak Cikuray, yakni cuanki yang menghangatkan tubuh dan mengenyangkan untuk menambah stamina kami. Namun juga salah satu tim kami, yakni Jordan, mengalami kondisi badan yang kurang fit. Tetapi yang bersangkutan bermental baja, tetap mencoba meraih mimpinya mencapai puncak tertinggi di Garut. Semoga hal ini menjadi obat batin yang mendorong dari dalam untuk kembali sehat dan kuat. Ini yang berdelapan nih? Iya. Oh, tuh temennya. Deket kok. Tuh. Kaki nyangkut. Aman nggak? Tar. Wah, kayaknya perlu diurut. Hah? Ada kata Mang Ade yang Ada tukang urut tuh. Nah ini diurutin dari nomor 1. Mana patah deh, tah? Mana? Ngeletak. Wah, nggak beletak bener. Dikehandapin tuh satu. Gunung tak pernah berubah, tapi kita yang turun membawa cerita baru. Bersama kelompok adalah kehangatan terbaik. Kami turun secara bersama-sama. Jika pada saat naik sedikit terpisah, tetapi pada saat turun kami bisa barengan. Selain menjaga tim kami yang memang perlu pengawalan sesama tim. Kayak apa ya? Cewek ya? Wih, 5 menit lagi katanya. Ciri khas Gunung Cikuray dibandingkan dengan gunung yang lainnya. Gunung ini berbentuk kerucut yang sangat rapi dan simetris, menjadikannya ikonik dan terlihat menonjol dibandingkan gunung sekitarnya. Terkenal dengan tanjakan terjal yang terus-menerus tanpa bonus, memacu adrenalin pendaki. Gunung Cikuray adalah gunung api tipe stratovolcano yang sudah tidak aktif atau istirahat, sehingga aman dari bahaya letusan. Populasi babi hutan yang sering mendekati kamp pendaki, sering disebut bagas atau bagong ganas, menjadi ciri khas yang menuntut pendaki waspada terhadap logistik dan area puncak yang sangat terbatas, namun menyuguhkan pemandangan awan sejauh mata memandang. Dikenal sebagai Gunung Larang Sri Manganti, tempat suci masa lalu, dan gerbang menuju Kerajaan Pajajaran. Memiliki jenis hutan yang lengkap, mulai dari hutan pinus di kaki gunung hingga hutan montane di ketinggian di atas. Selain itu, ada cuanki di puncaknya. Tahu arti cuanki? Sering disebut singkatan dari cari uang jalan kaki, karena awalnya dijajakan keliling dengan dipikul. Dan konon katanya arti cuanki berarti rezeki.
5. Kayaknya udah lengkap. Di kucing itu. Hati-hati boy. Sedikit lagi ayo Jordan. Alhamdulillah. Lanjut pos 4. 20 menit lagi. Setelah kami turun dari pos 4, kaki Jordan mengalami keseleo. Jarak ke pos 3 sebenarnya hanya tinggal setengah perjalanan lagi dari pos 4. Dan kakinya sakit saat menyentuh tanah. Sehingga kami rehat sejenak. Yang kami pikir awalnya setelah rehat, kakinya Jordan bisa kembali pulih. Namun sakitnya tak reda. Kan semalam harus dipakai. Oh, saya hiji. Oh, saya Pantesan saya baru ketahuan lari tadi ke puncak.
Naon cenah. Pantesan ke puncak 1 jam. Keren. Gua aja bangun duluan. Kami mencoba memberi obat pereda sakit yang dibawa Om Maul, tapi juga tidak membawa efek yang signifikan. Dan akhirnya Om Maul berinisiatif untuk segera turun meminta bantuan ranger yang siaga di pos 3. Cuaca sudah mulai gerimis. Pak Ade dengan hati-hati mencoba menempelkan pereda ke kaki Jordan. Karena disentuh sedikit saja, Jordan mengeluh sakit. Meski kondisi kaki kanannya masih terasa sakit, Jordan berusaha bangkit dan berusaha untuk terus melangkah dengan dipandu oleh Pak Ade. Meski pelan, tetapi ini adalah semangatnya Jordan untuk terus berusaha berjalan. Tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu wujudkan mimpi-mimpi kita yang lama terpendam. Jangan pernah menyerah untuk selalu percaya bersama kita hadapi dunia. Tahan ah. Sembari menunggu bantuan datang, ada pendaki yang sepertinya beliau juga seorang guide yang membantu Jordan membalutkan kain kasa yang dibawanya untuk dipakaikan. Terima kasih orang baik. Dan ada juga pendaki yang membawa HT untuk berkoordinasi dengan pos jaga. Dan informasi yang kami terima bahwa tim ranger sudah berangkat menuju ke titik kami. Mending lewat sini ah. Kiri. Kayaknya. Kalau sim kuring. Dan akhirnya Jordan dibopong oleh tim ranger Gunung Cikuray. Meski sempat sesekali Jordan meminta untuk mencoba berjalan sendiri dengan bantuan 2 trekking pole dan berjalan kaki dengan cara serodotan saat berada di area trek yang jalurnya licin karena turun hujan. Mental yang luar biasa. Meski sakit, masih terpikirkan untuk mandiri, tidak merepotkan orang lain. Dan alhamdulillah kami bisa tiba di pos 3 dengan bantuan dari ranger dan penjaga yang siaga di pos 3 Gunung Cikuray. Clear. Oke guys, terakhir kita menikmati tahu di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Hari ini kita banyak banget cerita Istimewa yang akan menjadi erat tali silaturahminya. Sampai jumpa di perjalanan pendakian kita berikutnya. Di mana? Adalah bagian mana saja. Ya udah, oke. Ini siswa terakhir. Capek banget gitu ya. Beri kelancaran dan keselamatan. Amin. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali langkah kita dengan bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah proses evakuasi berjalan dengan baik
Kami akan lanjut turun menuju ke base camp dan lanjut ke rumah masing-masing dengan membawa cerita dan hikmah yang seru. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semuanya, tim ranger, penjaga pos 3, dan base camp yang berkoordinasi dengan baik saat akan mengevakuasi salah satu tim kami yang mengalami cedera. Salut dan bravo buat kalian sebagai penjaga kenyamanan dan keselamatan para pendaki. Terima kasih juga pendaki lainnya yang sudah membantu support doa dan bantuan langsung menangani cedera kaki tim kami. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih dengan limpahan pahala dan rezeki yang berlimpah. Amin. Keren ya. Halo, kita sekarang jam 18.10 menjelang maghrib. Kita disuguhi pemandangan indah, ya ini adalah senja, sang kuasa sang ilahi ya. Tepat di belakangnya itu adalah Gunung Papandayan, baru kelihatan. Tadi siang tuh masih mendung-mendung, jadi kita baru disuguhi pas maghrib ini. Oke guys, jangan lupa sholat maghrib, jangan senja-senja ngopi ya. Nah, sholat maghrib. Kami sudahi perjalanan kami menuju Cikuray, semoga bisa memberikan manfaat dan tentunya kami mengambil hikmah di balik semua ini. Kami bersyukur atas semuanya dan semoga kami semuanya memang menjadi insan-insan yang pandai bersyukur. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu untuk kita semuanya. You are.